Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur sekalian, semoga sehat dan bahagia selalu. Nah, hari tadi malam alhamdulillah hujan deras dan alhamdulillah nggak ada yang mati. Semoga mereka lama-lama makin kuat ya. Apalagi tadi malam mati lampu, berarti di ujinya harus latihan kan, malam-malam nggak pakai lampu kan. Semoga semuanya tidur nyenyak lah gitu. Kira yang titik putih galak banget, semuanya dicucuki di luar jadi galak. Padahal biar dibully kayak kan boncel-boncel. Ya, hari ini kita bahas pasti banyak, yang paling banyak pertanyaan tuh sebenarnya bisnis ternak ayam tuh bisa ditinggal nggak sih Mas? Nah, ini banyak banget yang nanyain ini bisa ditinggal apa enggak gitu. Maksudnya secara kita jadi owner ya, bukan maksudnya ditinggal bener-bener ditinggal. Menurut saya bisa loh. Gini ya lor ya. Bisa, terus pasti nanya caranya piye Mas tinggal Mas. Nah, bisnis apa ayam kan kalau misalnya yang konsep aku jelasin lah ayam kampung lah itu bisa ditinggal karena teman-teman cukup ngasih makan pagi sama sore hari. Kalau misalnya teman-teman yang nggak kerja di luar kota yang maksudnya kandang dan rumahnya masih satu tempat, maksudnya satu wilayah lah, ya monggo dilakukan aja subuh tani subuhan. Kalau yang muslim yang nggak muslim ya olahraga gitu kan. Habis itu ngasih makan, habis ngasih makan selesai mandi. Ngasih makan tuh nggak sampai sejam loh, ngasih makan minum itu santai aja, cepet banget kok. Nah terus pulang kerja katakanlah nek misalnya lembur ya jaluk tolong apa keluarganya buat minta tolong makanin dan lain sebagainya gitu sih. Itu kalau skalanya kecil. Kalau skalanya besar ya paling enggak kan ngasih makan sejam. Nah, ini aku mau cerita kalau di Purworejo sendiri itu ada tempat kerja yang kerjanya full Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 5 apa ya, apa jam setengah 8 sampai setengah 5 kayak bang wes setengah 8 setengah 5 ada lor. Ada yang kerjanya full tapi gajinya cuma 750 gitu kan. Ya bayangin aja kalau misalnya kerja full 750 bisa digaji 750 ya teman-teman. Bukan saya terus ngajarin buat ngelanggar peraturan apa ketenaga kerjaan dan lain sebagainya, enggak. Kan ini hitungannya part time kan. Kalau part time kan enggak full. Part time tuh ini cuma buat paling pagi sejam sore sejam gitu kan. Terus diantara seminggu kan seminggu full gitu kan. Tapi kan kerja cuma sehari 2 jam. Ya dikira-kira aja kerja sehari 2 jam dibandingin sama kerja sehari 8 jam sama 9 jam apa 8 jam sih, 8 jam gitu kan. Dibandingin aja kalau 8 jam full gaji 750, kalau sehari cuma 2 jam tuh kira-kira gaji berapa gitu aja lah loh. Terus apa habis itu kalau memang rencananya pengen bikin peternakan besar gitu kan ya monggo dihitung-hitung lagi kalau biaya karyawan tuh mampunya seberapa. Dan jangan muluk-muluk untuk karyawan lur, nggak harus muda juga jadi karyawan tuh. Tapi kalau karyawannya sepuh ya teman-teman juga harus bisa memposisikan diri. Bukan berarti teman-teman bos rasopan ya, tetap harus sopan tapi tetap harus bisa memposisikan diri. Ketika karyawannya salah ya harus berani ngasih tahu, Pak ini salah ngapunten gitu kan. Nah, terus habis itu ya itu tadi nggak usah muluk-muluk yang harus lulusan SMA, harus umur sekian dan lain sebagainya, harus cewek dan lain sebagainya. Wis akal-akalane wong apa nafsuan apa harus wanita gak harus sapa wae pokoknya sing menurutmu. Yang penting syarat itu gampang lor. Pertama berani megang ayam wis, pertama paling inti kuwi. Kedua iso maca, ben nek ditakoni tuku pur iki ben ngerti pure tulisane iki gitu kan. Lah saiki tak tekon tuku 521 KE terus ternyata apa backgroundnya ganti, lambangnya ganti, terus ngomongnya raiso gara-gara nggak bisa baca piye kan. Ketiga terus iso hitung-hitungan, terutama hitung-hitungan duit itu wajib loh. Kalau misalnya nggak hafal perkalian nggak masalah lor, menurutku nggak masalah sekali. Terus nggak masalah karena wis ada kalkulator kan, pasti punya HP seelek-elek HP ini masih ada kalkulator ya nggak kan. Jadi wis lah yang gitu-gitu aja, yang bisa WA gitu kan, yang ngerti WA weh. Terus nanti kalau ngerti WA kan bisa baca berarti kan. Nanti tinggal ngelaporin aja mati sekian ya.
Khusus yang di luar kota, saran saya ketika mau beternak itu ambilin cuti minimal seminggu lakonono dhewe dulu seminggu. Jadi sebelum cuti teman-teman siapin dulu, pesan kandang, minta tolong keluarga aja, aku pengen pesenin kandang, oh iya ini pesenin DOC dan lain sebagainya. Nah cuti hari pertama saranku itu kandang dan DOC nya sudah ada di tempat. Atau pas hari pertama cuti, misal hari kan cuti kan biasanya seminggu kan, berarti kan katakanlah naik kerja Senin sampai Jumat, Sabtu sisa mulai Sabtu ketemu minggu depan nih, berarti Sabtu tuh pas nyampe di rumah katakanlah Sabtu siang atau Sabtu pagi itu DOC juga nyampe bareng sama jenengan gitu loh. Jadi nyampe langsung praktek dan diplot hari pertama jenengan ngapain tuh dulur. Hari pertama katakanlah oh DOC baru datang, ngevaksin dulu, belajar ngevaksin satu-satu gitu kan. Terus oh dikasih minum dulu belajar. Nah 1 minggu pertama itu belajar lah, maksudnya penanganan. Oh kalau misalnya ada yang sakit harus gimana, ada yang mati harus diapakan dan lain sebagainya. Di situ paling penting loh. Ketika 1 minggu teman-teman udah selesai, maksudnya udah khatam lah. Ya sebelumnya 1 minggu itu sangat singkat sekali, cuma kan namanya kerja kan nggak bisa cuti lama-lama kan, seminggu itu lumayan susah ambil cutinya. Nah setelah itu baru rekrut orang. Misal kan pulangnya hari Minggu katakanlah, ya hari Jumat itu wis nyari orang buat gantiin gitu kan, buat bantuin nanti dibayar berapa gitu kan, gampang ditinggal bisa sekali. Ini bukan bisnis yang harus difokusin, gue harus fokus megang terus, insya Allah enggak, menurut saya loh ya enggak, gue sambil nyambi juga bisa. Apalagi kalau bayar orang, walah jan wis memakmurkan tonggo-tonggomu sing sekitar gitu kan. Habis memakmurkan kowe ya ora repot, kowe tetap bisa dapat untung, orang lain juga bisa ini. Cuma ya itu tadi dihitung ulang, karena ternak ayam itu enggak seindah yang teman-teman pikirkan gitu kan. Ada yang ngomong wah dari sekian indukan untung 9 juta, untung 4 juta. Ya aku pengen tahu juga untung dari 9 juta itu untung bersih atau untung jual ayam. Misalnya ngomong untung 9 juta ya kemarin aku kulaan 300 ya untungnya 9 juta gitu kan. Cuma kan pengeluarannya juga lumayan buat pakan yang naik-naik terus gitu kan, penanganan DOC yang sakit, beli obat nggak seberapa sih dan lain sebagainya. Kalau tenaga sama ini nggak dibayar ya toh emang besar, tapi kan kalau tenaga dibayar lumayan juga. Jangan terlalu tergiur lor, coba dulu aja. Dan kemarin saya kasih tahu kan, kalau emang mau nyoba pelihara ayam jangan nyoba dari DOC, nyoba dari kilo cilik-cilik ini, kilo tuku 10.000-an, 15.000-an, 20.000, 10.000-an nggak dapat segini sih, 10.000-an nggak dapat. Orang yang segini aja 15.000 kok ini ya Kak lor. Tapi nggak tahu sih di tempat teman-teman mungkin ada yang murah kan, segini ya 15.000 kok lor. Nah segitu-gitu aja udah 15.000-an. Jadi kalau misalnya ngomong 20.000 ya gede sih, tiga yang lah paling cilik-cilik ngono ki 20.000. Nah, belajar dari situ seperti yang saya ceritakan, coba dulu 10-20 ekor. Kalau misalnya pengen ngelihat untung ya 20 ekor dulu gitu kan, 20 ekor nanti jalan sekian bulan dijual, dari 20 ekor itu untung berapa, ngasih pakannya berapa gitu kan. Nah baru pulak lagi per minggu. Habis itu kalau udah berhasil, atau kalau enggak ini selama ternak ini 20 ekor masih hidup, 2 minggu lagi pulak lagi 20. Jadi tiap minggu itu 20. Katakanlah mau panen di target 2 bulan gitu kan, 2 bulan pakai pakan yang pakan campuran, pakan olahan sendiri atau dedak fermentasi ya monggo. Berarti kan teman-teman punya waktu 8 minggu buat besarin ini 8 minggu. Kalau seminggu sekali teman-teman kulak, berarti teman-teman seminggu sekali kulak 20, berarti ya 20 kali 8, berarti nanti teman-teman bakal muter 160 ayam. Tapi di bulan ke-8 sebenarnya 140, karena nanti pas 160 jalan 1 minggu teman-teman kulak 20 lagi jadi 180, tapi yang 20 teman-teman buang lagi kan, gitu caranya. Nah dari 20 itu kalau ngebom dapat jantan kan lumayan, bisa digedein lagi jantan. Atau mau langsung jual berarti umurnya 4 bulanan ya, 4 bulanan tuh bisa 50-an, 55, 60
kalau betina ya 40-an gitu kan, kulak 20 jual 40, pakane full dedek wae wis karo nasi bekas wis pasti untung, tak jamin untung. Nasi bekas sih keluargaku sithik Mas, raka yo jaluk tetanggane nek tetanggane oleh, kalau enggak teman-temannya nanam singkong. Kalau ada kayak misal aku kan ada gini kan, ada lahan lebih lah, ini juga bisa harusnya tak tanamin singkong gitu kan. Singkong nanti daun singkongnya dikasihkan makan, bisa mancing maggot, bisa nanti makannya jadi maggot, wah lebih jos lagi kalau maggot gitu ya lur ya. Jadi bisnis ayam ini bisa ditinggal, intinya tergantung dari konsep mana yang teman-teman pakai, tapi secara overall itu bisa ditinggal sebagai owner atau bisa ditinggal benar-benar ditinggal, teman-teman cuma ngasih makan terus ditinggal. Ya wis, gitu aja dari saya. Sekian, bila ada salah kata mohon maaf PLN kalau misalnya saya malah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.